Oke ya. Iya, pokoknya apa? Kita kolaborasi pertama sama yang terakhir ini. Daripada tidak ya. Nah, besok lagi boleh Bu, jangan bilang terakhir toh, besok lagi. Maksudnya paling tidak kan kewajiban kita yang keenam ini. Ya Bu, kita nanti berlanjut insya Allah ya bareng-bareng gitu. Siap. Ya bisa dimulai. Oh, siap-siap nggih Bapak Ibu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya akan berpantun Pak Toha dan Bu Fatika. Nanti boleh dijawab cakep gitu ya, biar meriah sedikit itu. Sakit perut makan aspirin. Sakit hati ketemu Haji Qodirin. Selamat datang para hadirin. Beribu terima kasih karena telah hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Toha dan Ibu Fatika Zamzam selaku narasumber malam ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di acara webinar malam ini dengan judul Memahami Panduan Aksi Nyata dan Praktek Bawi Pemilik Konten di PMM bersama Kombel KGBN Jepara. Sebelumnya Bapak Ibu mohon izin saya perkenalkan diri, saya Siti Asfiah dari SDN Kedung Sono 03 Kabupaten Sukoharjo yang akan memandu acara webinar malam ini. Bapak Ibu, pada malam ini nanti ada beberapa sesi ya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu materi, ketiga tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Baik Bapak Ibu, marilah kita buka webinar malam ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tentunya Bapak Ibu sudah tidak sabar lagi untuk memulai acara yang kedua, yaitu terkait materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber, yaitu saya akan perkenalkan dulu, saya akan sapa dulu narasumber pertama, yaitu Bapak Toha. Selamat malam Bapak Toha. Selamat malam. Nah ini Bapak Ibu, Bapak Ahmad Toha ini pengalamannya luar biasa. Dan Bapak Ahmad Toha ini berasal dari SDN 9 Jambu Kabupaten Jepara, nggih Pak nggih. Ya, betul. Ya. Beliau juga penggerak komunitas Bergema 2. Kemudian beliau juga narasumber berbagi praktik baik IKM, fasilitator PGP Angkatan 9 dan 11, PP Angkatan 5, kemudian Google Certificate Trainer, Example, Quizzes, dan mitra komunitas SID. Luar biasa sekali ini, tepuk tangan buat Pak Toha ya, Bapak Ibu. Luar biasa ini, pengalaman yang luar biasa di usianya Bapak Ahmad Toha itu udah 50 tahun lebih ya Pak Ahmad Toha, tapi wah ini semoga di usia seperti itu kita bisa memiliki semangat yang luar biasa seperti Pak Toha. Kemudian untuk narasumber yang kedua yaitu Ibu Fatika Zamzam yang berasal dari SMA Negeri 1 Wilayahan Kabupaten Jepara. Selamat malam Bu Fatihah. Iya, Ibu Fatika Zamzam ini juga memiliki pengalaman yang luar biasa Bapak Ibu, yaitu Ibu Fatika juga merupakan PP Angkatan 8 dan juga Bergema 2. Selain hal tersebut juga
Ibu Fatihah ini juga koordinator KGBN Jepara yang memiliki kombel di malam ini. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Toha, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum. Sudah jelas sekali Pak, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama untuk balik dari Imam, saya di kolaborasi pada pertemuan semua Kabupaten Jepara. Belum, Bapak. Sudah Pak, Jadi, sudah. Sudah, Bapak. Ya, terima kasih. Tidak
Ya, silakan Bu Asmi. Ya, terima kasih Bapak Toha yang telah memaparkan terkait praktek baik yang ada di PMM. Ternyata banyak sekali ya Bapak Ibu praktek baik yang mungkin Bapak Ibu sebenarnya sudah melakukan namun tidak didokumentasikan, bahwa dokumentasi itu sangat penting banget ya Pak ya Toha. Baik, untuk narasumber kedua yaitu Bu Fatika Zamzam SPD, kami persilahkan untuk memaparkan materi kedua. Silakan Bu Fatika Zamzam, kami persilahkan. Terima kasih Bu Asia. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di acara Limolasan malam ini. Untuk yang kedua, saya juga ingin berbagi praktek baik, tapi tentang aksi nyata. Izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Iya, silakan Fatika. Ini Bapak Ibu, praktek baiknya adalah tentang panduan aksi nyata. Nah, di sini kenapa sih di aksi nyata? Coba sebelumnya ya. Oke, berbagi praktek baik tentang panduan aksi nyata. Nah, di PMM Bapak Ibu itu kan kita di PMM itu iya. Di PMM itu kan ada pelatihan mandiri ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah semuanya lah ke sana. Kemudian yang paling agak males itu tentang aksi nyatanya, kalau membuat aksi nyata. Nah, dengan memperdalam atau mengingat kembali panduan, ini insya Allah nanti akan mempermudah Bapak Ibu dalam membuat aksi nyata. Nah, di sini kita kalau kita pikirkan ya, kenapa sih harus ada aksi nyata gitu Bapak Ibu. Nah, ini saya kasih beberapa foto gambaran beberapa aksi nyata yang sudah pernah saya lakukan. Kalau Bapak Ibu gimana nih pengalamannya? Apakah aksi nyatanya selalu lolos atau terkadang ditolak? Bapak Ibu boleh tuliskan di kolom chat angka 1, misal kalau Bapak Ibu pernah ditolak atau diminta untuk memperbaiki, angka 0 jika Bapak Ibu seringnya lolos terus. Oke, yes. Oh, pernah ditolak berarti Bitami. Oke, Bitanti 1 kali. Ada yang lolos, ada yang diperbaiki. Oke, wow, Bu Nur Alfiani bagus 0, berarti selalu lolos nih. Mbak Ana 1. Oke. Nah, dari sini Bapak Ibu mungkin Mbak Iza 1, ini berarti pernah ditolak ya. Oke, teman-teman yang lain terima kasih atas jawabannya. Di sini Bapak Ibu, kemungkinan kenapa sampai ada yang tidak lolos, diperbaiki ada, iya. Diperbaiki ada, yang banding juga ada enggak ini. Bapak Ibu, nah ini ya. Kemungkinan kenapa tidak lolos itu adalah karena mungkin tidak sesuai dengan panduan ya, sudah bagus tapi mungkin ada yang kurang gitu. Nah, ini beberapa alhamdulillah kalau saya ngajukan itu misalnya berapa ya 8 gitu, mungkin 1 yang tidak lolos atau dikembalikan. Nah, ini tapi ya dalam waktu setengah tahun itu saya buat kalau ya. Nah, ini Bapak Ibu
kenapa sih ada aksi nyata? Ini jawabannya akan kita pelajari ya. Nah, ini untuk menu di pelatihan mandiri di sini yang ada kotaknya merah, Bapak Ibu. Nanti kita akan, kalau kita klik maka akan keluar topik ya. Topik ini boleh diurutkan sesuai abjad, sesuai yang baru muncul atau sesuai yang kita butuhkan ada ini. Nah, ini beberapa topik akan keluar. Nah, di sini misal kita klik di Merdeka Belajar, maka nanti akan muncul lagi modul pelatihan, Bapak Ibu. Setelah modul pelatihan ada latihan pemahaman. Kemudian ada post test, ya, ada cerita reflektif dan ada aksinya. Latihan di pemahaman kita, apa kita menguasai dari materi yang sudah diberikan. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu tentang aksi nyata, evaluasi pelatihan mandiri ya. Ya, jadi salah satu dari sistem evaluasi pelatihan mandiri. Kemudian mengkontekskan materi yang telah kita pelajari dengan praktek sehari-hari. Jadi konsep-konsep yang kita peroleh dari topik itu bagaimana kita terapkan dalam pembelajaran kita, maka itu kita tulis dalam aksi nyata. Seperti kata Pak Toha tadi ya, diminta untuk membuat praktek baik, kayak seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini selanjutnya ketika kita klik aksi nyata, itu akan ada beberapa pilihan. Nah, biasanya ini dipilih nih, kita guru sebagai guru atau sebagai kepala sekolah. Kemudian biasanya dari beberapa pilihan ini saya baca rinciannya. Nanti yang paling mudah itu yang kita lakukan. Jadi berisi pilihan lebih dari satu sehingga user dapat memilih yang paling sesuai dan mudah untuk dilakukan. Nah, pilihan aksi nyata itu selalu berhubungan dengan topik yang dipelajari. Tidak mungkin keluar ini. Misalnya merumuskan tujuan pembelajaran, merumuskan pemahaman bermakna gitu ya Bapak Ibu. Jadi memilih yang sekiranya bisa kita laksanakan. Nah, sekarang bagaimana kita memahami panduan aksi nyata? Ini sangat penting nih kalau saya di sini ya, ini memahami panduan itu ya. Pertama di sini ini tadi merumuskan tujuan pembelajaran ini untuk guru. Kemudian kalau untuk kepala sekolah merumuskan visi misi satuan pendidikan. Ini adalah topik perencanaan pembelajaran. Jadi yang kepala sekolah bolehnya ya ini memang membuat atau memodifikasi rancangan pembelajaran sekolah. Rancangan pembelajaran seperti kita gitu ya. Ya. Ini misalnya urutan dari pembuatan aksi nyata, panduan, merumuskan tujuan pembelajaran. Mohon maaf, kita harus gimana Bu? Tidak bergerak. Nah, tidak jalan. Ya. Sudah jalan. Ya ini jalan bukan? Sudah terlihat. Oke. Tak ulang lagi ya Bu. Terima kasih. Sampai mana tadi yang pas tidak kelihatan? Nah. Di sini? Ya, tadi dari awal sih sebenarnya. Oke. Nah, ini. Oke. Oke, ini di PMM. Ya, saya ulang ya Bu ya, nggak apa-apa ya. Ini di PMM. Kemudian kalau kita ngeklik pelatihan mandiri, maka akan muncul topik ya.
Nah, di sini ada yang di kotak merah ini. Latihan pemahaman, post-test, kemudian cerita refleksi, kemudian yang bawah adalah aksi nyata. Nah, di sini Bapak Ibu, aksi nyata itu fungsinya untuk apa? Merupakan salah satu sistem ya, evaluasi pelatihan mandiri. Jadi salah satu dari sistem evaluasinya ya dengan aksi nyata tadi. Kemudian mengkontekkan materi yang telah dipelajari dengan praktek baik. Gitu. Selanjutnya di sini nanti kalau kita klik aksi nyata itu akan ada beberapa pilihan. Nah biasanya saya baca semua nih yang paling bisa saya laksanakan yang mana gitu. Nah selanjutnya apakah atau bagaimanakah cara memahami panduan aksi nyata? Ini ya. Ini ya. Bagaimana memahami panduan aksi nyata di sini Bapak Ibu bisa pilih ya, mana yang untuk guru dan mana yang untuk kepala sekolah. Nah, di sini kita bacanya pelan-pelan. Baca dan pahami poin per poin dengan pelan-pelan. Kemudian perhatikan kata kerja dan materi yang diminta. Misalnya, pahami dokumen capaian pembelajaran. Berarti kita harus memahami capaian pembelajaran. Kemudian memperhatikan kata kerjanya ya, pahami. Kemudian rumuskanlah beberapa kalimat capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Jadi ini kita merumuskan kata kerjanya. Kemudian di sini Anda diperbolehkan nih berkolaborasi bersama guru. Satu mapel, itu boleh. Tapi nanti deskripsinya tetap beda. Kemudian komunikasikan hasil rumusan poin 2 kepada rekan Anda. Jadi ini kalau diminta mengkomunikasikan ya harus kita komunikasikan gitu ya. Kemudian khusus umpan balik, perhatikan apa yang diminta. Maksudnya jika umpan balik itu misalnya dari murid, ya berarti dari murid gitu. Kalau dari guru ya harus dari rekan sejawat. Nah ini saya pernah buat yang perumusan visi misi sekolah atau peninjauan KSP itu umpan baliknya dari pengawas, ya dari pejabat yang hadir pada acara tersebut. Ya akhirnya saya minta yang dari pengawas gitu. Jadi harus sesuai ya ini Bapak Ibu. Kemudian perhatikan bukti dokumen yang harus diunggah. Ini jadi yang harus diunggah apa saja. Itu semua harus ada secara runtut di aksi nyata yang kita buat. Biasanya ini saya copy Bapak Ibu. Saya copy plug ada di halaman pertama Canva. Dan kalimat berikutnya itu harus sesuai gitu urutannya. Nah, ini merumuskan tujuan pembelajaran, ini untuk guru ya Bapak Ibu. Ini kebetulan juga saya sudah buat sih untuk aksi nyata merancang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Banyak ada, tapi ini hanya halaman depannya aja deh. Beberapa kesalahan atau miskonsepsi yang sering terjadi ya ini Bapak Ibu, dokumen aksi nyata desainnya harus bagus, warna-warni, menggunakan Canva, menarik dan banyak ornamennya. Faktanya sebenarnya tidak. Yang penting apa yang terupload itu harus sesuai dengan panduan. Tampilan atau layoutnya bukan faktor utama keberhasilan lolos validasi. Jadi misal Bapak Ibu saya belum mahir Canva gitu atau belum suka buat PPT, maka dibentuk dalam buat Word itu juga boleh. Yang penting urutannya sesuai dengan panduan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, setelah menyelesaikan satu topik harus segera menyelesaikan aksi nyata. Kalau tidak, topik harus diulang untuk dipelajari kembali. Nah, ini adalah pemikiran yang belum benar ya Bapak Ibu. Faktanya tidak ada batasan jangka waktu dalam mengerjakan aksi nyata dan menyelesaikan satu topik. Misal ya, topik itu diselesaikan di tahun 23. Kemudian pembuatan aksi nyatanya di tahun 24. Boleh-boleh saja Bapak Ibu. Jadi tidak harus
mengharuskan untuk sesegera mungkin dibuat. Apalagi sekarang kan sudah ada surat keterangan yang bisa kita cetak untuk menjadi bukti bahwa kita sudah menyelesaikan topik gitu. Itu bisa kita unggah nanti di PKPMM-nya kalau belum membuat aksi nyata. Nah, selanjutnya aksi nyata itu harus hal yang bersifat baru. Faktanya tidak ya Bapak Ibu. Banyak pilihan aksi nyata yang sebenarnya adalah praktek sehari-hari kita sebagai pendidik di satuan pendidikan. Jadi banyak hal itu yang sudah kita lakukan sehari-hari lah, ya, yang terjadi di sekolah kita gitu. Misalnya proyek pembelajaran proyek itu ada mulai dari sosialisasi proyek P5 gitu. Sosialisasi pembelajaran proyek kepada guru-guru itu ada, kemudian pembuatan modulnya itu juga ada. Jadi itu sudah kita laksanakan ya, tinggal kita menulis, ya, tergantung sempat atau tidak gitu ya Bapak Ibu. Nah ini dokumen yang harus diunggah itu mencakup rangkuman dari materi atau topik yang dipelajari. Faktanya semuanya tidak harus begitu ya Bapak Ibu. Jadi ada yang tidak berisi rangkuman. Faktanya tidak ada rangkuman materi yang harus diunggah dalam dokumen aksi nyata. Unggah saja hal yang sesuai panduan. Nah, ada nih memang yang tidak harus merangkum seluruh satu topik itu enggak gitu. Tapi kalau semisal ya kita sosialisasi tentang masalah perundungan, tentang kekerasan seksual, pasti kita depannya itu kan sosialisasi atau seminar kepada siswa, maka kita kan memberi materi dulu ya. Jadi ini perlu, kalau ini menurut saya ya perlu gitu. Ada materinya terlebih dahulu, baru kemudian bagaimana umpan balik yang diberikan oleh siswa. Nah, kemudian dokumen aksi nyata yang sudah lulus itu dapat dijadikan panduan untuk mengerjakan aksi nyata dengan topik yang sama. Bapak Ibu, untuk aksi nyata yang sudah lolos itu jangan digunakan panduan secara total ya. Itu hanya sebagai referensi. Jadi faktanya hati-hati. Contoh aksi nyata yang sudah lulus itu hanya referensi saja. Bacalah kembali panduan dan ikuti dengan seksama sesuai topik yang dipilih. Ya, jadi ini ada pengalaman dari teman, mungkin sudah dibuat sama gitu, sudah urut tapi kok tidak lolos gitu. Ya, makanya kita harus kembali lagi sesuai aksi nyata yang kita buat sesuai dengan panduan. Nah, ini aksi nyata boleh dikerjakan bersama-sama. Faktanya benar memang boleh dikerjakan bersama-sama. Tapi harus hati-hati. Pastikan saat menulis refleksi atau deskripsi sesuai dengan peran dan pengalaman masing-masing. Jadi Bapak Ibu, menurut saya ini ya, dan dari keterangannya itu kita bisa kolaborasi untuk topik-topik tertentu. Misal kita mau sosialisasi tentang gizi gitu. Jadi bergizi untuk remaja. Nah itu kan materinya sama, tapi kita memberikannya di kelas yang berbeda. Jadi nanti otomatis dokumentasi serta umpan balik dari siswa itu juga beda karena kelasnya beda. Disiplin positif juga gitu, panduannya sama. Tapi nanti karena kelasnya beda, kan pasti diskusinya itu hasilnya beda. Jadi di sini ya, hati-hati, pastikan saat menulis refleksi, deskripsi itu disesuaikan dengan kenyataan real yang sedang kita lakukan gitu. Sesuai dengan peran dan pengalaman masing-masing. Nah, ini aksi nyata boleh dilakukan kolaborasi, namun pendidik harus menuliskan refleksi atau deskripsinya masing-masing sesuai dengan peran pengalaman yang didapatkan saat melakukan aksi nyata. Refleksi personal adalah bagian penting dari proses pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu aksi nyata seminar pendidikan hak kesehatan reproduksi dan seksual. Ini untuk materinya bisa kita buat
sama ya Bapak Ibu, isinya kan sama. Kemudian nanti kalau kita lakukan di kelas yang berbeda, nanti otomatis tadi lagi kembali bahwa dokumentasi serta refleksinya beda. Kemudian ini membuat keyakinan kelas. Ini kalau ada 27 kelas itu di SMA saya, berarti guru, Bapak Ibu guru bisa semuanya masuk ke kelasnya masing-masing, yang wali kelasnya untuk membuat keyakinan kelas. Atau guru mata pelajaran juga boleh. Ini jadi urutannya itu nanti bisa sama, proses pembuatannya sama, tapi diskusinya di kelas yang berbeda. Dan insya Allah juga hasilnya berbeda. Kelas kan tidak mungkin menyepakati peraturan yang sama, mungkin ada kelas yang beda ya. Jadi ini memudahkan kita nih kalau kita bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat kita ya. Kemudian ini tentang perundungan. Perundungan ini juga alhamdulillah sih ini juga bisa kita lakukan yang bersama-sama ini. Ini beberapa yang saya share untuk yang saya perlihatkan bisa berkolaborasi, namun nanti deskripsi dan refleksinya beda. Nah ini yang perhatian ini seluruh dokumen aksi nyata itu ditelaah oleh penelaah aksi nyata sejawat. Faktanya tidak seluruhnya Bapak Ibu. Sebagian aksi nyata itu ditelaah oleh sistem otomasi atau machine learning ya, AI di sini. Jika terjadi kekeliruan, maka user dapat mengajukan banding. Nah ini Bapak Ibu, ternyata itu ketika masuk pertama bukan rekan sejawat aksi nyata yang bukan penelaah, tapi lewat AI Bapak Ibu. Jadi kalau ada plagiasi langsung kelihatan, langsung bisa ditolak. Ya, jadi kita harus bisa menyesuaikan aksi nyata yang kita buat itu benar-benar sesuai panduan gitu Bapak Ibu. Tapi di sini juga bisa misalnya sudah sesuai panduannya, sudah ada semua dari materi, kemudian share ke rekan sejawat, umpan baliknya, dokumentasinya, tapi kenapa masih belum lolos, maka kita diizinkan untuk mengajukan banding. Saya 1 kali mengajukan banding, siang saya ajukan, sore langsung lolos. Ya, ini umpan balik Bapak Ibu, ini tergantung pada panduan tadi. Umpan baliknya kalau minta dari pejabat yang hadir di pada acara tersebut meninjau visi misi sekolah, ini dari pengawas ini. Saya WA memang Pak Hartono kenangan sebelum pernah tugas ini. Jadi ada di aksi nyata saya gitu. Kemudian untuk Bapak Ibu guru ini refleksi dari Ibu Tanti Juli Suraya. Saya ketik seperti ini. Kemudian yang dari Bu Sania itu saya WA. Kemudian beliau menjawab dan ini saya masukkan ke umpan balik rekan sejawat. Jadi ini bentuk umpan balik itu kita dikasih kebebasan, silakan mendesain umpan balik sesuai kita ya. Misal pakai Google Form juga boleh gitu. Tapi alhamdulillah seperti ini yang sudah saya lakukan, jadi agak menurut saya sih lebih gampang ya. Kemudian untuk siswa ini seminar pendidikan dan hak kesehatan reproduksi itu sudah ada pertanyaannya. Di situ sudah ada pertanyaannya Bapak Ibu, umpan balik kepada murid setelah melaksanakan seminar, maka murid nanti akan memberikan umpan balik apa, itu sudah dikasih pertanyaan dari panduannya. Jadi saya tinggal share ke murid, nanti dia menulis umpan baliknya, itu kemudian saya salin di sini. Kemudian ini ada foto dan biasanya kalau ada saya kasih foto itu saya memang selalu minta izin kepada siswanya. Ini saya cari ini siswanya yang mana, Dek, saya fotonya saya gunakan ya untuk aksi nyata. Kemudian sampai ada murid tanya, Bu itu ngapain sih Bu bikin kayak gitu gitu. Iya, nah ini sebenarnya guru, Bapak Ibu guru itu juga diminta untuk belajar gitu. Jadi kelas kita ada di PMM itu.
Oke. Jadi ini juga saya minta ke Bu Sania, ke Bu Tanti, saya minta izin ya. Jadi kalau misal 10 aksi nyata ada 3 guru, berarti 30 guru paling tidak yang kita ajak untuk komunikasi ya Bapak Ibu. Kalau itu yang diminta ada umpan balik dari rekan guru. Gitu. Kalau ini dari Pak Hartono memang baru satu kali ini saya meminta daripada ke Pak Kacapdin ya yang hadir pada saat itu. Wah ribet ini, yang deket aja. Oke, ini yang dari siswa tadi, kemudian ini juga yang dari siswa umpan baliknya ada yang seperti ini Bapak Ibu, saya kasih foto kalimat yang dia ungkapkan, kemudian ada yang saya ketik, ya seperti itu. Jadi terserah ketika diizinkan bebas ya sudah gitu. Ini juga ada yang tulisan, saya potong gambarnya, refleksi permainan identitas diri, ini umpan balik lewat grup Telegram. Jadi setelah pelaksanaan seminar misalnya itu belum sempat ya akhirnya saya diskusi di Telegram kemudian umpan baliknya saya screenshot seperti ini. Demikian Bapak Ibu tentang panduan aksi nyata. Ini sedikit ya foto-foto kita ketika berkolaborasi ya Bapak Ibu. Pokoknya yang penting itu memang dengan berkolaborasi bersama-sama guru, bergerak bersama komunitas, insya Allah itu akan mempermudah kita gitu. Demikian Bapak Ibu materi yang bisa saya sampaikan. Ini materi ke-6 dari pengimbasan bergema dan semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang salah juga saya mohon maaf. Tadi kalimatnya sudah dibuka oleh Pak Toha, jika ada pertanyaan monggo. Saya serahkan kepada Ibu Aswia untuk kepada moderator ya. Share-nya terima kasih Ibu Fatikah yang telah memberikan pemaparan materi terkait aksi nyatanya. Wah, Bapak Ibu, ternyata saat kita melakukan aksi nyata, kita bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lainnya, Bu Fatikah ya. Yang mana nanti hasilnya akan berbeda ketika refleksinya atau umpan balik, karena memang guru yang dimintai mungkin berbeda juga, dari nanti jawabannya sudah berbeda. Wah, itu sangat baik. Mungkin nanti Bapak Ibu guru bisa mencoba untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lainnya yang ada di sekolahan atau komunitasnya. Oke, Bapak Ibu, untuk sesi yang ketiga yaitu terkait tanya jawab. Kami akan mempersilakan Bapak Ibu untuk tanya jawab baik secara langsung atau melalui chat yang ada di Google Meet ini. Silakan. Malah baiknya malah langsung aja nggih Pak Ahmad Toha atau Bu Fatihah, karena langsung berinteraksi nggih. Nggih, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait aksi nyata atau praktek baik. Monggo silakan, kami persilakan. Silakan buka mic-nya, perkenalkan dari Bu Tami ya. Nggih, silakan Bu. Dibuka mic-nya, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Wabarakatuh. Bapak Ibu, utamanya para pemateri Pak Toha dan Bu Fatihah. Perkenalkan, nama saya Sutami. Saya melancong ini Bapak Ibu, saya dari Patik. Ini sering melancong ini Bapak Ibu, saya alhamdulillah suka belajar. Atas kebetulan saya memang masuk dalam grup AKBN Jepara, mohon maaf. Ingin bertanya pada Pak Toha dan Fatihah juga. Saya sangat minim pengetahuan saya tentang PMM, karena saya itu guru Kemenak yang ditugaskan di sekolah. Jadi saya jarang memanfaatkan PMM, tapi saya juga melaksanakan mengikuti pelatihan mandiri dan praktek baik juga aksi nyata. Meskipun mohon maaf karena
ini kaitannya, kalau Bapak Ibu kan kaitannya dengan SKP, teman-teman saya itu lewat PMM, saya SKP-nya lewat langsung di e-kinerja Bapak Ibu, jadi tidak masuk di PMM. Itu yang Pak Toha, saya pernah mengupload karya praktek baik ke bukti karya tadi Pak ya. Nah, itu yang saya tahu hanya apakah kita hanya bisa menyimpan saja atau ada manfaat lain, itu yang saya tanyakan. Selama ini saya tahunya hanya simpan aja di praktek bukti karya saya di PMM kalau ada isinya kan dilihat-lihat enak gitu, bisa dilihat orang juga untuk dimanfaatkan kalau pas kebetulan cocok dengan yang melihat itu. Tahu saya begitu Pak. Apakah ada manfaat lain seperti aksi nyata, ada sertifikat atau yang lainnya mungkin itu Pak Toha yang saya tanyakan. Kemudian yang kedua untuk Bu Fatihah, ini mohon maaf saya aksi nyatanya itu sudah banyak alhamdulillah, tapi banyak yang tidak lolos Bu Fatihah. Ada sebagian yang lolos dan sudah bisa ngunduh sertifikat alhamdulillah. Itu yang banyak tidak lolos itu tadi mungkin ya tidak sesuai dengan panduan mungkin, tapi sudah saya revisi sesuai dengan permintaan. Tapi ini terus terang saja sudah lama nggak buka PMM Mbak Fatihah. Jadi belum ngecek apakah sudah lolos atau belum itu. Jadi intinya nanti saya belajar lagi untuk bisa lolos ke Bu Fatihah insya Allah. Begitu saja Bapak Tua dan Bu Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Toha sing jawab. Ini. Nah, intinya ya intinya bisa berbagi dengan yang lain gitu Pak ya, intinya seperti itu. Nah, saya memang kurang apa ya Pak ya, kurang mahir dalam PMM karena memang tadi ya hanya mengikutilah teman-teman buka ikut buka gitu. Wow. Pak Toha kok tahu? Mau Mbak. Saya Oh, nggih.
Iya. Ya, Tadi Bu Tami bertanya, masih ada beberapa yang belum lolos ya, Bu? ya Bu. Iya. Betul Eh, tolong dilihat lagi di panduan. sekali. Sudah cocok belum? Kemarin teman ada, ini saya banding aja ya gitu. Loh, dilihat dulu saya gitu. Sudah ada umpan baliknya belum? Oh ya belum. Oh ya jangan banding, diperbaiki dulu. Diperbaiki sesuai saran yang ada di aksi nyata itu, Bu. Iya, iya, iya. Nggih. Kemudian saya juga pengalaman pernah dikembalikan itu refleksi. Saya bahkan itu suka nyontoh juga kalau mau buat aksi nyata tuh lihat YouTube yang sudah lolos gitu kan, cari gitu. Sudah tak buat itu refleksi diri tuh panjang-panjang. Ternyata masih nggak lolos. Terus gemes ya Bu ya. Terus akhirnya saya buka lagi tuh beberapa apa ya tadi ada beberapa panduan kan. Akhirnya saya milih yang mudah yaitu refleksi ketika pembelajaran. Jadi pembelajaran rencananya bagaimana, kemudian setelah dilaksanakan apa yang perlu diperbaiki gitu. Akhirnya saya apa ya? Saya ubah aksi nyatanya, kemudian alhamdulillah lolos. Kemudian pernah juga ketika bersama-sama itu ketika intoleran. Bhinneka Tunggal Ika. Kita semangat nih bikin cerita, ada videonya Pak itu Bapak Ibu. Kita berlima kalau nggak salah, kita mainkan drama, sosiodrama bagaimana jika sekolah ini mengadakan sebuah acara agama lain misalnya. Misalnya ada agama misalnya agama Buddha atau Hindu gitu. Kita udah ini ya, udah berkolaborasi bikin aksi nyata bareng. Saya kira ini aksi nyata akan bisa untuk berlima. Tapi ketika diajukan, satu guru lolos, dua guru lolos, saya yang ketiga nggak lolos. Terus akhirnya yaudah saya kalau gitu ya bikin cara yang lain gitu. Akhirnya permainan identitas diri itu kan mudah sih. 1 jam saya praktekkan di kelas saya. Habis itu saya kasih kertas dah tulis umpan balik setelah ini. Dah langsung bikin alhamdulillah lolos Bu. Jadi memang apa ya, jangan pernah lelah untuk mencoba. Meskipun sebenarnya kadang kita males untuk menulis saja, yang penting wis ono surat keterangan gitu. Ya gitu Bu Tami, semangat selalu ya. Pernah kok Kita coba pelajari lagi apakah pernah sudah kolaborasi sih tapi tidak dalam dengan teman di sekolah karena teman sekolah saya itu mohon maaf masih sulit untuk digerakkan. Oh, pada nggak mau ya Bu. Nggak apa-apa Bu. Saya Santai aja kan itu tidak dibatasi waktu ya. Cuman kita kepinginnya kalau ada aksi nyata ya pinginnya sekalian dikerjakan gitu ya Bu, biar selesai tantangan. masih seneng apa ya? Cari sertifikat yang enak itu seperti webinar atau yang Iya. lain. Iya Bu, nggak apa-apa. Menggerakkan tapi belum berhasil ini. Terima kasih Bu Fatihah. Sami-sami Bu, semangat ini dari Pati. Ya, terima kasih Bu Tami ya terkait pertanyaan yang luar biasa mungkin bisa digarisbawahi yaitu intinya untuk mengikuti tiap tahap yang menjadi ketentuan yang ada di aksi nyata PMM Bu Fatihah ini terkait supaya lolos gitu nggak ada penolakan seperti itu. Kemudian bagaimana terkait sertifikat tadi mungkin dari Kemenak mungkin memang tidak seperti yang kita di dinas ya. Kalau di dinas itu memang untuk bukti yang ada di RHK, selain itu juga berbagi dengan teman-teman yang lainnya. Mungkin bisa jadi untuk menginspirasi guru yang lainnya seperti itu nih Pak Rahang. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan kedua silahkan. Kami buka pertanyaan kedua. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait aksi nyata dan praktek baiknya. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya sudah
paham Pak Toha ini. Sudah tidak asing lagi ya. Sudah tidak asing lagi karena memang saat ini Bapak Ibu guru itu semua, banyak, enggak semua tapi banyak yang sudah mengikuti kombel-kombel yang ada di daerah masing-masing seperti itu. Otomatis Bapak Ibu juga memperoleh informasinya lebih cepat gitu ya, terkait hal-hal yang hot gitu, terkait aksi nyata, kemudian surat keterangan yang bisa dipakai untuk menggantikan sertifikat aksi nyata seperti itu. Bapak Ibu, silahkan untuk pertanyaan kedua. Mungkin selain itu mungkin bisa bercerita ya Pak Ahmad Toha terkait membuat aksi nyatanya mungkin ya Pak Toha ya. Ya, betul. Tidak pertanyaan, mungkin bisa sharing, oh saya pernah buat aksi nyata namun ditolak dengan seperti ini, saya bisa diterima, mungkin bisa seperti itu. Mungkin saya juga akan bercerita sedikit Pak Toha. Iya, saya itu dari 8 aksi nyata, 10 aksi nyata, 1 pernah ditolak juga, Bu. Itu ternyata memang yang pertama, aksi nyata pertama itu memang refleksi atau umpan baliknya. Yang semula itu memang harus di screenshot gitu ya, di apa namanya, diikut sertakan di aksi nyatanya itu, bukan kalau kita sudah diupload kemudian di-share ke teman, diumpan balik. Nah, itu saat pertama-tama dulu saya ditolak karena seperti itu. Jadi refleksinya atau umpan baliknya itu tidak saya screenshot. Nah, itu tidak saya sertakan di aksi nyatanya yang berbentuk PDF yang kemudian diupload itu. Itu pengalaman saya. Mungkin pengalaman yang lainnya ya itu pengalaman yang luar biasa loh Pak Bu. Jadi dengan seperti itu, oh ya ternyata umpan balik atau refleksi itu memang harus ada di aksi nyata yang diupload itu, bukan yang harus ada di PDF-nya ya Bu. Karena memang harus ada PDF-nya seperti itu. Bukan ketika aksi nyata sudah diunggah, kemudian kita share link, dikasih umpan balik teman, bukan yang itu. Nah, betul. Saya kira itu dulu saat pertama saya melakukan aksi nyata itu yang itu Bu. Jadi banyak yang memberikan umpan balik, aksi nyata saya lolos gitu seperti itu. Ternyata tidak, karena memang yang itu tidak diikut sertakan dalam yang uploadan gitu. Iya, jadi iya Bu, betul. Jangan ada miskonsepsi ya Bu. Iya. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya mungkin punya pengalaman yang berbeda dengan saya mungkin. Oh iya, ada sedikit Bu. Iya, Bapak Ibu ini, kalau kita melihat mandian itu, kalau misalnya saya sendiri juga sulit kadang sulit memahami, aku bukan lapo gitu. Nah, saya copy, saya tanyain ke Aru. Jadi di Kartem itu kan ada sahabat guru Bapak Ibu, yang ada di yang ada di KMM apa Aru. Iya nih. Nah, di situ jadi kita dapat jawaban. Misalnya saya tanyakan, kalau saya seorang guru kemudian diminta untuk melakukan aksi nyata dengan urutan seperti ini, langkah-langkah saya apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi nanti situ ada jawaban, ada balasan kan. Oh, lumayan lah ini bisa menyumbang sedikit ide gitu. Jadi kita dipermudah gitu ya Bu, Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi bisa terbantu gitu ya Bu ya. Gunakan Aru. Jadi teknisnya semua di copy, dipastekan di Arunya. Seperti itu Bu. Atau itu di panduannya aksi nyata itu. Jadi nanti pastinya ada langkah-langkah seperti itu ya Bu ya. Kalau di Aru kan yang
ditanyakan kita atau prompt-nya itu kalau sesuai pasti jawabannya sesuai apa yang kita harapkan, biasanya seperti itu. Karena memang di ARU itu sangat membantu sekali untuk guru, kan sasarannya juga guru. Mungkin terkait ARU, mungkin Bapak Ibu yang ada yang belum ada ARU-nya mungkin, tapi mungkin banyak yang sudah ya Pak Bu ya, terkait ARU. Saya aja belum ada, Bu. Oh, belum, Pak. Belum muncul ya. Oh, belum muncul. Ya, nanti pinjam ya, Pak ya. Bisa pinjam temannya. Karena memang kemarin saat pengimbasan keberapa itu, Bu, kita terkait ARU itu memang uji coba. Iya. Pengimbasan ketiga itu memang baru uji coba. Jadi membuat nyata seperti itu bisa itu tidak harus bagus. Oh iya. Pernah saya, iya, full flyer di lolos itu. Tapi itu nanti bentuk link apa enggak, Pak? Biasanya mungkin satu lembar terus jenengan kasih link. Enggak. Enggak, jadi ya memang sesuai urutannya. Ya, itu saat kita belajar kan bahasa. Oh, jadi berbentuk poster seperti itu. Ya, betul. Oh, Tapi harus sesuai dengan arahan. Itu pun alhamdulillah. Iya, mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin bisa bertanya lagi terkait praktek baiknya mungkin. Masih malu-malu untuk memunculkan di PMM mungkin loh Pak. Banyak sekali sebenarnya, berarti untuk video misalnya video saat kita mengajar itu bisa di-upload ya Pak ya? Video. Sangat. Nah, itu kan Bapak Ibu guru pasti semua ada ya terkait video pembelajaran itu, Bapak Ibu bisa menguploadnya di praktek. Tahun sudah lama, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Itu pasti pandemi. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jenengan upload nggak apa-apa, Bu. Sepertinya tidak ada batasannya, Bu, itu terkait praktek baiknya itu. Banyak omong. Ya, mungkin untuk praktek baik yang ada syaratnya itu terkait pembuatan modul ajar Pak Toha dan Bu Fatih. Iya, betul. Nah, itu karena memang harus sudah melakukan aksi nyata dan mempelajari terkait modul ajar itu ya Pak ya. Itu Ya. saya sudah
praktek itu, tapi sampai saat ini pun belum di ACC. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ada di sini, mungkin yang sudah berhasil ya, yang sudah berhasil terkait modul ajarnya dan diterbitkan di PMM mungkin bisa sharing di sini mungkin karena saya baru belum ada 1 bulan saya upload itu. Jadi di situ ada keterangannya bahwa 90 hari, Pak. Jadi menunggu. Di situ ada keterangan menunggu 90 hari seperti itu. Baru nanti lolos tidaknya. Jadi di situ ada validasi, menunggu validasi gitu, Pak. Ada itu. Nggih, Bu Tami, pripun? Itu tadi loh ada. Saya menunggu ada idahnya. Iya, iya. Di situ memang ada keterangan seperti itu. Karena memang saya nggak bawa laptop ya, nggak pakai laptop. Seandainya saya pakai laptop, mungkin saya tunjukkan di situ. Kalau membuat modul ajar itu ada distributornya, Bu. Jadi harus bisa melakukan aksi nyata atau selesai aksi nyata itu, kemudian menjadi kontributor modul ajar. Nah, itu ada beberapa isian di situ ada bahan ajar, kemudian modul ajar. Nah, di situ tidak kita upload langsung terkirim itu tidak, Bapak Ibu. Jadi memang menunggu validasi dari PMM-nya. Dan di situ pun tidak hanya guru sebagai kontributornya, jadi praktisi mengajar pun atau di luar guru itu bisa menjadi kontributor. Begitu. Sayangnya saya tidak bisa membukakan laptop ya, karena saya ini memakai HP. Mungkin Bapak Ibu yang memiliki pengalaman terkait modul ajar, praktik baiknya mungkin bisa sharing di webinar ini, mungkin bisa menambahkan. Monggo teman-teman. Kalau saya belum pernah itu. Belum pernah. Modul aja belum pernah meneliti aja. Oh, nggih. Mungkin Bu Nur Alfia yang dari Semarang. Monggo Bu Nur. Bu Nur ini juga aktif kok Bu Nur. Bu Alfia, monggo. Dibuka mic-nya, Bu. Maaf juga orang kan ini nyambung-nyambung menilai PMM teman-teman. Pengalaman saya itu saya beberapa kali membuat aksi nyata dan alhamdulillah selalu lolos karena saya mempelajari di dalam aksi nyata itu kan ada apa yang harus diisikan gitu, itu saya pelajari dulu. Di samping itu saya juga melihat aksi nyata teman-teman yang lain seperti apa begitu. Jadi intinya saya belajar dari teman-teman juga, kemudian saya melihat kriteria-kriteria apa yang harus dituliskan dalam refleksi maupun dalam deskripsinya, seperti itu Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Nur. Kalau terkait praktek baiknya gimana, Bu? Saya lihat Bu Nur ini sangat aktif sekali loh terkait praktek itu. Apalagi guru bahasa Indonesia. Jadi kan bahasa Iya Indonesia betul ya? Ibu. Iya, betul Ibu. Nah, pasti Iya karyanya banyak kebetulan. sekali nih. Iya. Monggo silakan bisa di-sharing di Iya. sini. Mungkin bisa menginspirasi guru-guru yang lainnya. Silakan Bu Nur. Terima kasih Bu. Saya bercerita tapi takutnya dikatakan sombong nanti. Enggak, menginspirasi. Kalau nanti Iya nggak itu. dikatakan semua, nanti nggak malah semua guru nggak mau cerita, malah jadi motivasi. Jadi begini Bu, di sekolah saya itu kan ada kombel ya seperti yang lain itu komunitas belajar Gema Esperida. Di situ kami juga menyelenggarakan simulasi pembelajaran. Jadi Bu, begini, setiap guru rumpun misalnya mapel bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu digabung, kemudian satu guru mengajar, kemudian yang lain menunggui sebagai observer. Nah, dari situ kan guru melihat pembelajaran itu, kemudian memberikan masukan-masukan
seperti itu dalam berbagi praktek baiknya Ibu di dalam pembelajaran dan kami berusaha untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas seperti itu. Kemudian alhamdulillah saya juga tergabung dalam komunitas Gagrag Serasi Kabupaten Semarang. Jadi di Kabupaten Semarang itu guru penggerak tingkat SMP itu memiliki komunitas Ibu dari angkatan 5, 7, 8, 9, 10 dan ini yang 11 ini itu memiliki kepengurusan yang dinamakan Gagrag Serasi dan di sini kami juga belajar dari ini KGB ini ya Bu ya. Kami juga menyelenggarakan webinar-webinar dan sampai saat ini kami tapi lebih aktif punyanya Ibu ya. Kami baru 5 kemarin, 5 webinar dan rencana nanti baru akan 6. Rencana tanggal 24 nanti kita offline. Jadi mengajak semua guru penggerak untuk kegiatan upgrading atau berbagi praktek baik tapi secara offline. Untuk yang nantinya ke depan juga online lagi begitu Ibu. Jadi intinya di dalam ya aksi nyata pun kami demikian. Kami juga berkolaborasi dengan teman-teman untuk kegiatan aksi nyata. Kami juga mengadakan kombel dan di situ saya dan juga guru penggerak yang lainnya kebetulan ada 4 itu juga berbagi praktik baik diantaranya menyampaikan tentang bagaimana membuat aksi nyata agar tidak ditolak. Seperti itu Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Nur. Wah, luar biasa ya. Kolaborasi yang sangat baik banget dari satu kabupaten, kemudian dari angkatan per angkatan, memiliki kombel ya, komunitas belajar yang mana sudah aktif, yang sudah berbagi dengan guru-guru yang lainnya. Mungkin Bu Nur bisa ngundang kami mungkin. Ya Pak Tua ya. Bisa Oh bisa berkolaborasi dengan Ibu. kami. Nanti Wah, kami bahas dengan ya, dengan teman-teman. Kemarin juga di tempatnya Ibu mengundang Pak Tekijo juga, nggih. Kami juga mengundangnya. iya. Oh, Dan nggih. kebetulan saya temannya. Oh, nggih, salam buat Pak Tukijong ya, Bu ya. Oh nggih Ibu. Kalau ketemu. Nggih Ibu. Terima kasih Bu Nur, cerita yang sangat menginspirasi bagi kita semua. Semoga kita guru yang lainnya bisa berkolaborasi dengan guru yang ada di sekolah kita maupun guru-guru yang ada di Nusantara seperti saya dengan Pak Toha, Bu Fatihah juga bisa berkolaborasi di sini nggih Bapak Ibu nggih. Nggih. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu sebelum kita akhiri karena memang waktu sudah menunjukkan 20.54 ya Pak Toha atau Pak Toha mau mengimbuhi terkait kesimpulan malam ini dan Bu Fatihah, kesimpulannya apa mungkin sambil menunggu rekan-rekan guru yang lainnya? Ya, terima kasih. Kesimpulan pada malam hari ini, kita jangan putus atau untuk buka
Terima kasih untuk kesimpulan hari ini. Saya berterima kasih pada Bapak Ibu semua ya sudah hadir di acara 15-an KKPN Jepara. Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Ya, Bapak Ibu jangan pernah lelah tadi kata Pak Tohar. Pokoknya belajar terus gitu ya. Tapi kalau lelah ya berhenti dulu, isi energi dulu gitu. Untuk aksi nyata kita anggap untuk apa ya istilahnya ide-ide yang kita sudah lakukan itu kita tulis, kita dokumentasikan, tidak harus kita terpancang kemudian kita terus moto-moto terus membuat mendokumentasikan terus itu tidak Bapak Ibu ya sesekali aja ini pas kita belajar topik ini harus membuat aksi nyata ini ada misalnya sosialisasi visi misi sekolah gitu ini bertepatan sekali dengan apa yang harus kita lakukan di aksi nyata itu cari aja waktu yang tepat lah dan berkolaborasi itu sangat penting Bapak Ibu jadi bersama-sama rekan sejawat gitu. Gitu aja. Saya mohon maaf jika ada salah dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mengingatkan apabila yang belum absensinya sudah di-share Pak Toha. Sudah. Bapak Ibu yang belum mengisi absensi bisa mengisi karena memang tinggal 2 menit untuk acara ini ya. Terakhir saya ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan saya dalam acara ini. Saya membuka dengan sebuah pantun, saya juga akan menutupnya dengan pantun juga Pak Toha dan Bu Fatihah. Doraemon pergi ke Cililin. Cakep. Ke Cililin pakai kebaya. Cakep. Terima kasih para hadirin. Semoga kita bisa sukses bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kami berikan semua bila mana kita perlu dan dia juga nanti saya. Bapak Ibu, untuk yang belum ngisi absen silakan diisi.